Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai. For all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali bersama saya Fatimah Eva di program seputar Universitas Terbuka, yang mana pada episode kali ini kita akan membahas tentang layanan mata kuliah praktik dan praktikum program PG PAUD dan juga PGSD. UT listeners dan pemirsa UT TV dimanapun Anda berada, Universitas Terbuka ini kan menerapkan pembelajaran terbuka dan jarak jauh atau PTJJ. Nah, memang karena UT memberlakukan PTJJ ini, maka hubungan antara pengajar dan mahasiswa ini tetap ada, tapi melalui perantara media, begitu ya. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh ini sering dihubungkan dengan konsep belajar mandiri. Tapi belajar mandiri ini artinya bukan belajar sendiri, tapi belajar mandiri artinya adalah belajar secara inisiatif dan juga belajar secara efektif. Nah, untuk menunjang itu semua, UT ini sudah menyiapkan berbagai panduan pastinya ya, agar para mahasiswa ini aktif pada proses pembelajaran, termasuk juga mengikuti mata kuliah praktik dan juga praktikum yang memang disediakan UT sebagai bagian dari pencapaian kompetensi yang mengharuskan mahasiswa ini punya pengalaman belajar yang otentik. Nah, untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan penyelenggaraan kegiatan layanan mata kuliah praktik dan juga praktikum untuk program PGSD dan juga PG PAUD di UT, nah sudah hadir di studio. Ini ada Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD atau Bu Ning, dan juga Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, yaitu Bapak Alpin Herman Saputra SPD MPD, yang bakalan ngasih kita informasi terkait topik kita hari ini. Terima kasih Bu Ning dan juga Mas Alpin sudah hadir. Apa kabar hari ini Bu Ning dan juga Mas Alpin? Ya, alhamdulillah baik Mbak Eva. Ya, sehat-sehat ya Ibu ya, seger-seger aja ya. Luar biasa. Oke, silakan disapa-sapa dulu dong teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa UT TV yang saat ini sedang menyaksikan. Ya, monggo. Alvin dulu. Silakan Mas Alvin. Iya, selamat siang para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa berinteraksi lagi di tutorial radio ini dan menambah pengalaman lagi terkait dengan praktik dan praktikum ini. Oke, silakan Ibu. Ya, selamat siang para mahasiswa dan juga tutor PG PAUD yang sudah bersedia dan setia menyimak siaran kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya.
Oke. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolinnya tentang mata kuliah berpraktik dan juga praktikum yang ada di PGSD dan juga PGPAUD. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ke situ, Bu Ning dan juga Mas Alpin, saya pengen tahu dulu sebetulnya mata kuliah praktik dan juga praktikum itu seperti apa? Apakah ada bedanya atau mata kuliah ini sebetulnya di judul mata kuliah yang sama? Oke, dari saya untuk praktiknya mungkin nanti praktiknya ditambah. Jadi mata kuliah praktik itu adalah mata kuliah yang memiliki tuntutan kompetensi mahasiswa melakukan praktik-praktik tertentu sesuai dengan kompetensi mata kuliahnya, dan kemudian kinerjanya ditunjukkan dengan laporan. Laporannya bisa berupa laporan PKM, bisa juga berupa laporan penelitian, laporan perbaikan pembelajaran. Jadi ciri khasnya mata kuliah praktik ini biasanya memang ada di ujung pembelajaran, ya, dan tidak lagi ada ujian akhir semester. Jadi nilai akhir mata kuliah tersebut murni diambil dari kinerjanya dia, perform selama 1 semester itu, dan juga berikut laporannya. Nah, kalau di PAUD memang kebetulan kami tidak mengenal istilah praktikum, maka Mas Alpin yang bisa lebih menjelaskan apa itu kalau praktikum seperti apa, Mas Alpin? Praktikum hampir sama dengan praktik, hanya saja kalau praktikum itu nanti lebih difokuskan ke sentra-sentra. Jadi ditentukan apakah itu nanti di lab, ya. Kalau mungkin jurusan lain ada lab-labnya. Nah, kalau di PGSD itu sendiri itu labnya itu adalah kelasnya tersendiri, karena kita sudah disiapkan namanya kit tutorialnya. Jadi kita sudah siapkan. Jadi adanya sentra-sentranya gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya terkait dengan praktikum yang ada di PGSD, yaitu praktikum IPA sudah ada kitnya dan sudah disiapkan bahan-bahannya, alatnya semuanya sudah disiapkan gitu. Jadi memudahkan bagi mahasiswa. Jadi kalau praktikum itu ada mata kuliah belajarnya, ada praktikumnya, begitu ya, Mas Alpin ya. Kalau mata kuliah praktik itu ya mata kuliah full yang pada proses belajarnya itu langsung praktik, begitu ya, Bu Ning ya. Oke, siap. Jadi memang ada perbedaan antara keduanya. Tapi di PGPAUD tidak ada praktikum, yang ada mata kuliah praktik. Kalau di PGSD ada praktikum, ada mata kuliah praktik, atau hanya praktikum saja? Ada praktik, ada praktikum, ada satu lagi berpraktik. Nah, itu ada satu lagi. Kalau berpraktik ya gabungan antara ada teorinya, nanti ada UASnya, artinya ada UASnya, dan satu lagi nanti ada kinerjanya yang tadi disampaikan. Tidak hanya praktiknya saja, tapi ada UASnya juga. Nah, itu yang harus dipahami oleh mahasiswa gitu. Kalau yang lain tidak memerlukan UAS tuh, praktikum IPA, kemudian kalau PGSD ada PKM, ada PKP, itu tidak perlu UAS. Tapi untuk yang berpraktik 4 mata kuliah di PGSD, mungkin di PGPAUD ada berapa, Bu? Ada 12. 12 mata kuliah berpraktik. Kami ada 4 gitu. Nah, itu juga harus disiapkan. Dan berpraktiknya versi PGSD dengan versi PGPAUD juga sedikit berbeda. Seperti apa, Bu? Gini, kalau PGSD itu memang nanti mungkin Pak Alvin bisa menjelaskan lebih detail ya. Setiap mata kuliah itu ada ciri khasnya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau di PGPAUD itu memang ada 12 mata kuliah. Ini mahasiswa tolong dikasih cara menandai mana yang berpraktik. Dilihat saja di katalog, kalau ada kebetulan tulisnya BPR itu berarti berpraktik, tutorial dan berpraktik. Nah, kalau berpraktik ini 50% nilainya dari UAS, 50% lagi kalau di PAUD, khusus PAUD, itu nilainya dari tutorial. Kenapa dari tutorial? Karena memang tugas-tugas berpraktik itu adanya di laman tutorial. Jadi tugas 1, 2, 3 itulah merupakan tugas berpraktik untuk mata kuliah itu. Gitu. Jadi dia wajib ikut tutorial. Kalau nggak ikut tutorial ya berarti gugur. Karena separuh dari nilai akhir mata kuliah diambil dari situ. Oke, siap. Nah, karena memang UT ini kan PTJJ, mahasiswanya tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di luar negeri juga gitu. Lalu gimana sih caranya UT ini memfasilitasi mata kuliah yang tadi berpraktik, kemudian ada praktikumnya dan lain sebagainya, biar mahasiswa semua bisa ngerasain? Alvin dulu mungkin? Baik, ya. Silakan. Jadi kita di PGSD khususnya, jadi utamanya adalah tutorial tatap muka. Jadi untuk yang praktik itu tatap muka. Ketika tatap muka itu nanti tidak bisa, artinya kelasnya misalnya, nanti kita akan fasilitasi dengan web kalau sekarang. Jadi gabungan dari beberapa pokjar, jadi ada web. Kalaupun misalnya tidak bisa terbentuk kelasnya, itu nanti ada tutorial online-nya. Jadi kita fasilitasi semuanya. Jadi baik yang di dalam maupun di luar negeri kita sudah disiapkan terkait dengan tutorialnya. Mulai dari tutorial tatap muka, tutorial webinar atau web,
dengan tutorial online-nya. Jadi kita sudah siapkan seperti itu. Dengan tentunya ada aturan-aturan, ada pedoman-pedomannya, itu sudah disiapkan. Oke. Kalau di PG PAUD, Ibu? Ya, kurang lebih sama. Jadi memang paling kita andalkan itu yang berbasis kelas ya, berbasis Pokjar gitu. Kalau bisa ke sana supaya apa? Supaya penghematan juga. Karena kan ada sentra tadi ya, supaya prakteknya ke tempat yang sama gitu ya. Sekaligus juga biasanya mahasiswa itu kan namanya kuliah itu kan interaksi sosial secara fisik itu kan juga lebih membuat mereka nyaman gitu ya. Paling diutamakan sih, paling kita sarankan tutorial tatap muka. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, tutorial web dengan menggabung beberapa Pokjar itu juga oke. Nah, kalau itu pun tidak bisa dilakukan, misalnya nih kalau di PAUD itu biasanya di Indonesia bagian timur itu kan mau nyari satu Pokjar itu susah sekali untuk PG PAUD. Kapan ngumpul 25 orangnya, nggak dapat sekelas, masuk nggak ada daftar atau masa dia nggak segera mengambil mata kuliah. Nah, yang seperti ini kita fasilitasi dengan tutorial online tadi. Meskipun kita tahu semua kalau untuk tutorial online maka dibutuhkan upaya yang lebih sungguh-sungguh dari mahasiswa untuk tetap rutin ya mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas yang lewat online itu. Oke, terkait dengan layanan adanya mata kuliah praktik dan juga praktikum ini, UT ini kerjasama dengan pihak-pihak tertentu nggak sih Bu dan Mas dalam bisa jadi producing video atau misalkan peraga dan lain sebagainya? Iya, jelas lah. Kalau kerjasama pasti pertama terkait dengan tempat, misalnya PKM, PKP berarti di sekolah, sekolah sentranya. Berarti maka UPBJJ dengan dinas pendidikannya, pasti kalau PGSD kan dengan dinas pendidikan terkait di kota kabupatennya. Nah, pasti kemudian untuk yang kita menghasilkan GPO, guru pintar online, nah itu pasti akan bekerja sama dengan Pusdatin dan lain sebagainya. Itu juga kita sudah bekerja sama dengan berbagai. Jadi tetap kerjasama dijalin, hanya saja tempatnya khusus untuk PGSD memang kebanyakan ya di sekolah, di instansinya pasti di sekolah gitu. Oke, PG PAUD juga di PAUD-PAUD yang ada? Iya, di PAUD-PAUD yang ada ditambah kerjasama personal. Jadi di mata kuliah praktek kita kan membutuhkan supervisor 2. Nah, kalau yang ada di kelas itu kan biasanya kita sebut tutor yang biasanya di mata kuliah biasa, khusus untuk mata kuliah praktek kita sebut sebagai supervisor 1 gitu, atau supervisor saja. Nah, dia di lapangan kan nggak mungkin supervisor satunya itu turun ke semua PAUD, ya habislah waktu dia. Maka kita meminta kepala sekolah di situ atau kepala PAUD atau kepala SD sebagai supervisor 2 yang menilai kinerja harian dari si mahasiswa gitu. Jadi kita kerjasama tempat kerjasama personal dengan para kepala lembaga juga. Oke, wah kebayang sih alurnya kayak gimana. Tapi para mahasiswa ini sebelum mereka masuk jadi mahasiswa UT di PG SD dan juga PG PAUD gitu ya, apakah sudah tahu bahwa nanti proses belajarnya ada beberapa mata kuliah yang memang agak effort seperti ini ya, jadi harus praktik, harus praktikum dan lain sebagainya? Ya, kita ada beberapa upaya ya untuk menyampaikan itu. Ada penyapaan mahasiswa baru. Terus di OSMB pun ini juga sebetulnya sudah dimasukkan sedikit gitu ya, OSMB terus PKBJJ bahwa ada kekhasan di prodi PG PAUD seperti ini, di prodi PGSD seperti ini. Dan beberapa kali setiap semester kan selalu ada penyapaan seperti itu, kita sampaikan lagi. Juga kepada tutornya ya, karena kan kalau tutornya saja nggak paham apa itu perbedaan mata kuliah praktik atau apa praktikum, di lapangan ya jadi kacau balau. Meskipun mahasiswanya sudah kita samakan persepsinya, tapi kan biasanya mahasiswa ya apa kata tutor begitu kan, akhirnya bisa nggak sinkron nanti. Mungkin. Tapi memang mata kuliah ini wajib diambil untuk semua mahasiswa? Wajib. Ya, wajib. Oke. Berarti ya tidak ada persyaratan khusus mahasiswa yang ingin praktikum atau ingin mengikuti mata kuliah praktik, nggak ada dong ya? Iya, karena berhubungan dengan CP atau capaian profilnya, profil lulusannya. Tentu kan kalau misalnya guru berarti harus ada interaksinya. Betul. Nah, interaksi itu kan berarti ditunjukkan dari praktiknya. Kalau misalnya tidak praktik gimana? Misalnya ada PKP atau PKM terkait dengan mengajarnya. Bagaimana kalau tidak berpraktik mengajar? Nah, itu kan menjadi salah satu bentuk kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi wajib diikuti gitu. Tidak bisa tidak diikuti gitu. Harus lulus. Nah, itu. Ya, ini
kalau menurut saya Mbak Eva ini juga sekaligus untuk menjawab orang-orang di luar yang meragukan, loh ini kan PG PAUD sama PGSD gimana caranya pendidikan terbuka dan jarak jauh? Emang kompetensinya nanti seperti apa? Nanti susah dong mengontrolnya. Tidak, ya meskipun kami ada PTJJ, tapi juga tetap ada upaya supaya tetap mencapai kompetensi. Nah, salah satunya dengan diwajibkannya ikut mata kuliah khusus ini. Oke. Tapi soal pembiayaannya seperti apa? Apakah beda dengan mata kuliah lain atau mungkin sama dengan mata kuliah praktik dan juga praktikum? Baik. Nah, silakan Mas Alvin. Ya, terkait dengan pembiayaan karena sistem paket ya, jadi sama. Nah, jadi kalau PGSD kan ada yang 1,7, ada yang 2,3. Kemudian PG PAUD ada yang berapa Bu? 2,7 sama 3,3. Nah, itu kan tergantung layanan yang diambilnya. Dan itu flat kan. Nah, terkait dengan yang perbedaan ketika mengulang. Nah, kalau mengulang maka ada pembiayaan khusus. Nah, untuk yang praktik ya PKM kemudian PKP itu 700.000. Ketika ngulang itu sudah paket bagaimana mahasiswa itu langsung tutorial. Itu 700.000. Nah, kalau misalnya ada mata kuliah yang lain yang misalnya berpraktik itu sesuai dengan SKS-nya 41.000 per SKS. Kalau misalnya 3 SKS berapa dikali. Kemudian kalau misalnya dia membutuhkan tutorial secara tatap muka, itu ada biaya namanya ATPEM atau tutorial atas permintaan 150.000 per mata kuliah. Jadi memang kalau tepat waktu nggak ada tambahan biaya, jadi flat aja. Tapi kalau misalnya memang mengulang, nah berarti harus ada tambahan biaya. Oke, silakan ada tambahan Ibu. Sedikit ya perbedaan jumlah mata kuliah praktek di PAUD dengan PGSD. Kalau di PGSD itu ada 2, PKM dengan PKP ya. Kalau di PAUD tambah satu lagi namanya mata kuliah analisis PAUD, analisis pengembangan PAUD. Jadi ada 3 yang masuk pada mata kuliah praktek. Dan saran saya kepada para mahasiswa sih ya untuk mata kuliah praktek, praktikum maupun berpraktek ini ya usahakan benar-benar diikuti dan juga kalau yang berpraktek jangan lupa belajar untuk UAS, terutama untuk berpraktek ya. Karena banyak banget teman-teman itu yang merasa nilai gue di tutorial udah bagus, aman gitu. Udah 88. Kan mereka bisa lihat sendiri kan skornya kalau pas tuton gitu. Akhirnya jeblok di UAS kurang dari 30. Nah, kalau kurang dari 30 kan nilai tutorial tidak bisa dibawa. Akhirnya Nah, itu kadang-kadang mereka itu curhat atau ngomel ke tutornya, loh ini kan kamu bisa lihat nilai dari saya bagus. Jadi jangan terlena dengan cuma yang 50%, tapi juga tetap belajar dengan UASnya khusus untuk mata kuliah berpraktek. Oke, harus lulus intinya ya, diikutin semuanya, jangan sampai jadi mengulang lagi karena kalau mengulang bayarnya lumayan juga ya Mas Alvin ya. Oke deh. Terima kasih penjelasannya Ibu dan Mas Alvin. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Eva juga masih mengundang Anda UT listeners dan pemirsa UT TV, juga seluruh mahasiswa UT khususnya mahasiswa PGSD dan PG PAUD yang punya pertanyaan boleh banget silahkan tulis di kolom Instagram, di kolom komentar Instagram atau kolom komentar YouTube, atau Anda juga bisa WhatsApp ke 0812 10 392726. Saya Fatima Eva masih akan kembali menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal.
Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan. Kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu, alat transportasinya perahu juga tidak lancar. Kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana. Sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi. Kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini. Station for all, UT listeners, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program seputar Universitas Terbuka. Dengan tema kita kali ini adalah layanan mata kuliah praktik dan praktikum program PG PAUD dan juga PGSD. Di studio masih hadir Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dr. Mukti Amini MPD dan juga Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Alpin Hermana Saputra SPD MPD. Buning dan juga Mas Alpin, kita ngobrol-ngobrol lagi ya seputar mata kuliah praktik dan juga praktikum. Saya pengen tahu sebetulnya mata kuliah apa saja sih di PGSD dan juga PG PAUD yang masuk ke mata kuliah praktik dan juga praktikum. Oke. Ada 12 tadi ya kalau di PG PAUD, Bu? Kita banyakkan 12. Dari 36, 12-nya sepertiganya ya, sepertiga mata kuliah berpraktik. Apa saja? Paling gampang itu nandainya yang depannya pakai metode ya, metode pengembangan seni, metode pengembangan bahasa, metode pengembangan moral, metode pengembangan kognitif, semuanya itu masuk berpraktek. Ditambah beberapa mata kuliah khusus yaitu bermain dan permainan anak, terus penanganan anak berkelainan, pembelajaran terpadu, serta yang khas sekali guru PAUD, keterampilan musik dan tari. Nah, itu semuanya jumlahnya ada 12 dan itu ada di katalog gitu ya. Itu untuk berpraktek. Kalau untuk praktek tadi sudah saya jelaskan ada 3 sudah ya, PKM, PKP dan analisis kegiatan pengembangan PAUD. Kalau PGSD gimana nih Mas? Ya, PGSD terkait yang praktik ada 2, ada PKP atau pemantapan kemampuan profesional, ada PKM pemantapan kemampuan mengajar. Itu 2 ya. Jadi masing-masing itu punya kriteria tersendiri. Yang satu mengajar, yang satunya untuk penelitian. Itu kekhususan. Ada yang praktikum. Satu praktikum yaitu praktikum IPA. Itu sudah jelas, ada tutorialnya. Dan ada lagi yang satu lagi terkait dengan berpraktik. Ada 4. Ada pembelajaran terpadu, ada pembelajaran berwawasan kemasyarakatan, ada pembelajaran kelas rangkap, dan satu lagi ada pendidikan jasmani dan olahraga. Itu kan kekhususan yang praktik-praktiknya seperti itu. Jadi jumlahnya ada 7 berarti ya, 2 praktik, 1 praktikum, dan berpraktiknya ada 4. Lumayan ini juga ya, sebetulnya lumayan banyak juga dan seluruh mahasiswa harus mengikuti. Iya, dan itu sebagai informasi awal saja. Mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak lagi karena tuntutan dari kurikulum. Ya, tuntutan dari kurikulum dari Kemendikbud, kita harus 30% minimal itu harus ada praktik-praktikum seluruh prodi. Nah, jadi ini kita sudah mengawali dengan, apalagi PAUD sudah 30% ya Bu ya. Jadi sudah banyak ya. PGSD dari kurikulum baru kita harus melihat lagi ke depannya mana mata kuliah yang harus ada praktik atau praktikum. Berarti diambil dari mata kuliah yang sudah ada tapi jadi ada praktiknya begitu ya. Siap. Nah, sebetulnya saya jadi membayangkan kalau jadi mahasiswa, kalau mau masuk ke mata kuliah yang praktik atau ikut praktikum dan lain sebagainya. Ini kan yang disiapkan pastinya beda kalau kuliahnya hanya online saja gitu ya. Apa saja sih sebetulnya yang harus disiapkan oleh para mahasiswa dan juga mahasiswi ini untuk bisa mengikuti mata kuliah praktik dan juga praktikum dengan baik begitu, Bu Ning dan juga Mas Alpin? Mungkin praktik dulu ya, karena membutuhkan banyak kerjasama. Yang jelas kalau untuk PKM
PKM dulu nih, karena PKP nanti ada sedikit beda lagi. Untuk PKM mahasiswa harus punya dulu kemana dia akan praktek mengajar. Kan biasanya tidak di tempatnya sendiri ya. Yang kedua dia juga harus punya data dulu siapa yang bersedia menjadi supervisor 2, dan itu memang ada suratnya. Surat kesediaan menjadi supervisor 2 karena ada ya sedikit honornya lah dari UT gitu ya, dan itu resmi kemudian dikumpulkan. Nah, dari sana baru kemudian nanti dia akan diarahkan untuk praktek di sana, diarahkan oleh supervisor 2 tersebut yang TK-nya atau lembaga PAUD-nya dipinjam. Nah, kemudian juga diawasi rencana rencana pembelajarannya oleh supervisor 1. Itu untuk PKM. Kalau untuk PKP kan pada dasarnya dia memperbaiki kelasnya sendiri ya. Memang prakteknya di situ saja. Di tempat dia mengajar, tetapi kan tetap membutuhkan orang lain sebagai supervisor 2. Betul. Jadi kepala sekolah di situ atau kepala PAUD di situ nanti yang diminta untuk menjadi supervisor 2. Hanya pada akhir siklus ya, itu biasanya ada kayak semacam sentra gitu ya, untuk simulasi lah ya, simulasi apa saja yang sudah dia lakukan, peaknya seperti apa. Nah, itu nanti juga didatangi oleh supervisor 1-nya gitu. Atau kalau memang tidak bisa didatangi ya biasanya ditarik ke kelas gitu. Ini kalau yang versi tatap muka. Nah, mungkin nanti yang online Mas Alvin bisa lebih menjelaskan. Nah, gimana Mas? Yang online pun sudah ada. Jadi sudah ada tata caranya, sudah ada langkah-langkah dari setiap sesi itu sudah ada. Nah, tinggal diikuti saja. Cuman yang jadi masalah sekarang ini adalah para mahasiswa kadang suka lupa ketika ada mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa itu mengupload laporan. Nah, itu yang mengupload laporannya itu yang suka lupa. Nah, jadi ketika sudah melakukan praktik itu memang laporan itu harus diupload dan memang tidak ke tutor saja. Nanti ada penilainya tersendiri. Nah, pemeriksanya sendiri itu yang lupa. Nah, bisa dilihat di katalog sebetulnya. Di katalog itu sudah ada mata kuliah yang mana yang mewajibkan adanya laporan, dan mata kuliah mana yang nanti harus diupload, dan kemananya pun ada di praktik, dan ada di setiap tutorial itu sudah disampaikan. Ini harus masuk ke praktik UTHID misalnya. Nah, itu harus dilakukan oleh mahasiswa. Dan sekarang terbukti ketika kemarin nilai keluar, ada yang tidak keluar tuh mahasiswa. Kenapa? Karena tidak mengupload laporannya itu lupa. Nah, itu jadi mahasiswa memang pertamanya harus aware ya terhadap mata kuliah praktek ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Dicari perbedaannya itu ada. Kalau misalnya ada praktik maka harus melakukan adanya laporan. Ketika ada praktikum maka harus ada UAS-nya. Maka harus ada laporan yang harus diperiksa oleh tutornya. Nah, itu harus aware. Beda dengan misalnya mata kuliah yang teori seperti biasa, tutorial hanya langsung misalnya UAS aja bisa. Kalau ini tidak, karena ada beberapa komponen penilaian yang harus digabungkan. Oke, berarti ada panduan nggak sih mungkin dari program studi begitu ya, dari PG PAUD dan juga PGSD yang bisa dikasih ke mahasiswa, minimal semacam kalender gitu untuk bisa mengingatkan para mahasiswa ini kapan harus melakukan praktik, dari kapan sampai kapan, terus pengumpulan laporan, kemudian juga nanti keluar nilai itu dari tanggal sekian. Ada buku panduannya atau seperti apa, Bu Ning? Ya, kalau panduan ada, PGSD ada, PAUD juga ada panduan PKM khusus, ada panduan PKP khusus. Lupa bawa hari ini mau tunjukin. Ada panduan juga analisis. Ya, memang kalau di sana untuk kaldiknya tidak ada. Ya, kaldik kan kita tetap mengacu kapan sih pelaksanaan tutorial secara umum. Nah, tinggal dibagi saja. Yang kita tentukan di situ adalah polanya, bahwa tutorial 1 itu apa tugasnya, tutorial 2 itu harus apa, itu semuanya sudah ada di panduan dan itu bisa dibaca. Memang tantangannya kita tuh ke mahasiswa baca ya. Itu jadi yang tadi disampaikan di awal mungkin karena pembelajaran mandiri bukan mandiri artinya belajar sendiri gitu. Tapi tetap ada self learningnya, itu ada step by stepnya. UT sudah menyiapkan semuanya. Ya tinggal sekarang baca, tinggal bagaimana informasi ini mahasiswanya itu bisa baca gitu. Dan kalau di UT itu enaknya, apalagi di PGSD yang sifatnya itu ada basisnya kelas, maka bisa berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Berarti ada forum begitu ya? Ini forumnya khusus untuk yang satu mata kuliah yang tengah mengikuti mata kuliah tertentu, atau untuk semua mata kuliah, semua mahasiswa yang mengikuti semua mata kuliah berpraktik dan juga praktikum, atau seperti apa, Mas Alvin? Ya, jadi
Kalau basisnya kelas, maka satu angkatan itu, satu kelas itu ya sama mata kuliahnya. Oke. Ya, karena paket untuk semester itu. Mungkin ada yang perbedaan satu yang ngulang dan sebagainya. Kemudian juga di UPBJJ pasti difasilitasi dengan ada penanggung jawab praktiknya. Itu tutornya? Bukan, jadi dosen di UPBJJ. Jadi pasti bisa berinteraksi dengan langsung gitu dengan ataupun kan kita punya media sosial ya, di PGSD, PG PAUD ada WhatsApp yang bisa dihubungi ketika memang kesulitan, itu bisa. Jadi kita membuka seluas-luasnya terkait dengan informasi atau membutuhkan informasi, kita buka seluas-luasnya. Dan interaksi di PGSD, PG PAUD lebih mudah karena itu tadi basisnya kelas gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mahasiswa ada kendala, karena pasti ada aja ya, pasti. Kendala satu dan lain hal gitu. Ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, itu bisa di forum atau media yang memang sudah disediakan begitu ya. Bisa di forum, bisa di media sosial, dan juga bisa menghubungi kaprodinya begitu ya. Karena di katalog udah ada nama kita, kita sudah ada, emailnya ada ya. Jadi sudah lengkap gitu. Oke, siap. Nah, ini kan TTM, tutorial tatap muka, Tutong, tutorial online, kemudian juga Tuweb ya. Ini kan mahasiswa harus upload hasil atau kegiatan praktik mereka. Ini uploadnya gimana? Apakah ada aplikasi khusus atau melalui web apa? Ya, silakan Bu Ning. Kalau untuk mata kuliah yang praktek dan berpraktek sudah jelas ya, tadi Mas Alvin juga sudah menyinggung. Jadi ada 2 laman yang harus diperhatikan. Yang pertama yang biasa, tutorial biasa LMS UTACID. Yang kedua, hasil-hasilnya itu harus dilaporkan atau diupload di praktik UTACID. Yang sering ketinggalan itu yang laman praktik UTACID itu. Jadi mereka itu fokus pada praktek di lapangannya, laporannya itu lupa, nggak diupload. Padahal kalau misalnya PKP 50% nilai itu dari laporannya, kinerjanya itu cuma 50%, jadi ya hilang nilai 50%, akhirnya tidak lulus. Kan kalau PKP itu minimal B ya, dikata minimal B. Oke. Pengen tahu sebetulnya bentuk laporannya itu seperti apa sih Bu Ning, Mas Alvin? Nah, untuk laporannya itu ada di panduan atau di modulnya masing-masing. Itu sudah lengkap. Template-nya pun sudah ada. Udah tinggal isi aja sebetulnya. Tinggal disesuaikan aja template-nya. Misalnya ada mata kuliah untuk pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Maka mahasiswa kan harus di luar sekolahnya, berarti harus apakah ada penanganan buta aksara misalnya. Maka mereka menyiapkan tuh laporannya, template-nya sudah ada. Jadi tinggal mengisi, tinggal disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Nah, kemudian langsung diupload saja gitu. Jadi kita sudah siapkan semuanya. Memang yang jarang kita ketahui itu bahwa mahasiswa itu langsung, ini bagaimana template-nya, langsung filenya aja dikirimkan. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi harus ada kita ya minimal baca. Ketika sudah membaca modul ya mau nggak mau baca terkait dengan instruksinya dan sebagainya. Itu memang harus ada pembacaan modulnya tersebut. Oke. Silakan, ada yang ingin ditambahkan Bu? Iya, jadi gini, kalau di PAUD itu kan tadi saya sudah jelaskan ya, selain ada PKM PKP juga ada analisis. Jadi sebetulnya 2 mata kuliah terakhir, PKP dan analisis ini sebetulnya merupakan latihan mahasiswa untuk meneliti. Kalau PKP itu basisnya adalah penelitian tindakan kelas, ya, classroom action research. Kalau yang analisis ini penelitian kelas, classroom research. Jadi dia memotret kelas by observasi, wawancara gitu ya. Kemudian dia laporkan dalam bentuk laporan mini riset di 3 setting lembaga, bahkan TK, tempat penitipan anak, dan playgroup. Harus ke 3 tempat, jadi ada 3 laporan. Nah, gitu, makanya ada 3 SKS gitu ya. Nah, ini pada kesempatan yang akan datang di kurikulum baru, memang rencananya seperti ini tuh menjadi cikal bakal jenis-jenis metode penelitian untuk skripsi. Kan nantinya kan bakalannya ke skripsi. Sekarang kan laporan itu kan sudah mirip skripsi sebetulnya. Cuman memang secara resmi kita kan belum menggunakan istilah skripsi. Nantinya bentuk analisis, terus yang seperti PTK yang kemudian kita nama mata kuliah menjadi PKP itu adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi dengan itu. Oke. Nah, dalam proses penulisan laporan ini kan pasti juga perlu ada pembimbing ya, Bu Ning dan juga Mas Alvin. Yang jadi pembimbingnya ini biasanya siapa? Apakah tutornya, apakah supervisor 1 dan 2 atau siapa?
Kalau pembimbingan PKP sih memang lebih kepada tutor ya, kan kaitannya dengan template segala macam itu yang lebih menguasai tutor. Jadi kalau supervisor 2 itu lebih fokus kepada praktek di lapangannya. Gitu. Ya, khusus yang satu lagi untuk yang praktikum, ya memang praktikum itu tutornya tersendiri itu sendiri gitu. Nah, tutornya itu memang sudah sesuai dengan backgroundnya. Kita kalau misalnya praktikum IPA ya minimal S2-nya S2 yang berhubungan dengan keIPA-an ya, fisika maupun biologi, karena praktikum itu kan ada, apalagi di PGST kan ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, itu memang sudah sesuai dengan background-nya. Jadi ada tutornya yang sebagai fasilitator di sana untuk praktikumnya gitu. Oke. Nah, saya pengen bahas case yang biasanya muncul di mahasiswa. Biasanya ya pasti kita pengen mahasiswa tuh lulus aja gitu ya, lancar aja kuliahnya, termasuk di mata kuliah praktik dan juga praktikum ini. Biasanya kenapa mahasiswa bisa sampai nggak lulus mata kuliah praktik? Nah, ini biar jadi gambaran, berarti jangan dilakukan begitu ya. Ya boleh lah. Kalau terkait dengan yang emang agak sulit terkait dengan PKP biasanya. PKP itu dia meneliti ya. Nah, dan kebanyakan itu yang plagiarisme. Artinya ya dilakukan, praktik itu dilakukan, tapi laporannya berbeda. Jadi kan kelihatan tuh ketika prakteknya apa, laporannya apa, dan ketika dicek oleh penilai atau oleh korektor, itu akan dilihat kok ini sama banget yang ada di internet, sama banget sama mahasiswa yang ini dan sebagainya. Nah, itu yang banyak gagal. Jadi kalau misalnya memang original dilakukan karena PKP itu basisnya adalah perbaikan di kelas, maka sebenarnya original. Ketika ada masalahnya mahasiswanya atau siswanya tidak bisa baca, ya maka penelitiannya yang terkait dengan teknik bagaimana supaya bisa baca siswanya. Nah, kan original tuh, dan sekolahnya pasti original di sekolah yang bersangkutan. Nah, banyak yang menggunakan ya dalam tanda kutip ya asal kopas aja dari internet. Nah, itu yang sering gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi hal-hal yang teknis sebenarnya sudah dilakukan dengan baik, PKP-nya, penelitiannya, laporannya, tapi tidak diupload. Nah, itu yang jadi masalah juga. Aduh, kok sayang banget ya. Jadi hal-hal yang, jadi selain yang tadi yang terkait dengan kontennya, nah hal-hal yang teknisnya pun memang bisa menjadi batu sandungan. Hanya saja kami dari UT sendiri pasti akan mengingatkan kepada mahasiswa dari 10 hari sebelum penutupan, pasti akan di WA oleh masing-masing UPJJ. Ini loh mahasiswa yang belum upload, ini mahasiswa yang belum upload laporan. Diingatkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nomor telepon yang ada itu tidak sesuai. Nah, kalau misalnya memang ada nomor telepon yang update, ya harus diupdate juga di data pribadinya mahasiswa gitu. Nah, itu yang saya nggak dapat email, saya nggak dapat WA misalnya. Nah, itu berarti harus nomornya ganti. Oke, kalau di PG PAUD gimana nih Bu nih? Ada dua permasalahan yang saya lihat ya. Yang pertama tadi, kalau yang tutorial online karena asinkronus itu tadi ya, pengalaman selama ini kalau yang tatap muka atau web itu relatif hampir tidak adalah yang gagal upload gitu ya, karena diawasi betul kan. Kadang-kadang bahkan uploadnya bareng-bareng pada sesi keberapa gitu. Tapi kalau yang online, nah ini pengalaman, rasanya sih belum pernah ada kelas yang 100% semua pesertanya mengumpulkan di akhir sesi gitu. Jadi selalu ada yang ketinggalan info atau entah dia terus kemudian kemana gitu ya, jadi tidak lulus gitu ya. Dan itu nilainya cukup besar. Makanya memang kalau tutorial online itu dari kami sendiri di Prodi mengharapkan itu alternatif terakhir setelah tatap muka dan web dia tidak bisa mengikuti. Yang kedua ini ada alasan teknis juga tapi lucu kejadiannya. Saya pernah mengalami sendiri, kebetulan mahasiswa saya langsung. Jadi dia itu yang menguploadkan tukang rental. Terus yang ke tukang rental itu 2 orang, A sama B. Ternyata sama si tukang rentalnya yang diupload file A-nya semua, file si A ini. Ya otomatis yang B nggak lulus dong, orang persis sama punya A gitu kan. Nah, udah nggak lulus, terus kemudian mengulang bayar 700.000. Nah, pekan berikutnya dia itu juga upload, tetapi kemudian kan sudah dia perbaiki tuh laporannya. Nah, itu tuh terplagiasi dengan dirinya sendiri, tidak lulus lagi gitu. Jadi akhirnya baru semester ketiga kan, jadi take times banget gitu ya, habis 1 tahun, habis duit pula gitu ya, karena kurang telitian yang sebetulnya dia sudah bikin dari awal gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan betul oleh teman-teman mahasiswa sebelum upload, tolong dicek betul gitu ya filenya yang ini. Kalaupun memasrahkan ke tukang rental juga
ya dicek betul gitu yang mending dibawelin aja tukang rentalnya ya Bu ya. Yang ini nih Mas jangan sampai ketuker gitu ya. Ya itulah beragamnya mahasiswa Pendas ya PGSD PAUD. Memang dari sisi usia kan bisa jadi lebih senior ya, itu memang pasti minta bantuan. Nah, tapi ketika minta bantuan pun kita harus memastikan lagi, harus aware lagi. Ini pastikan lagi sudah diupload dengan benar gitu. Oke. Nah, ini pada case tertentu juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti mata kuliah praktik atau praktikum ya karena satu dan lain hal lah ya. Banyak alasan gitu. Apakah ada kegiatan pengganti Mas Alvin, Bu Ning? Tidak ada ya. Harus nggak ada ya. Memang harus ya. Ya memang harus. Ini mata kuliah wajib, mata kuliah inti. Ini penciri juga, penciri prodi tersendiri dari FKIP khususnya ya, yang fakultas keguruan. Kalau guru kan pasti identik dengan ngajar, dengan IT kan. Nah kalau misalnya memang tidak bisa, ya harus terus sampai bisa ya. Iya. Ini pertanggungjawaban akademik soalnya ya. Kalau kita ditanya dikti seperti apa sih lulusannya, kompetensinya sebatas mana, cara kita mengawal ya itu. Masa kalau diganti yang lain nanti agak melenceng ya dari kompetensi yang kita harapkan. Iya. Oke, nah ini untuk teman-teman PG PAUD dan juga PGSD yang di luar negeri, ini gimana kalau di Indonesia ya masih kebayang lah ya sesusah-susahnya sebetulnya masih bisa dijalani. Tapi kalau yang di luar negeri, ini nyari tempat prakteknya gimana, PAUD-nya gitu ya, atau TK-nya, atau penitipan anaknya, atau nyari yang SD gitu, gimana? Itu ada pernah ada case atau mungkin bisa sharing ke kita, Bu Ning, Mas Alvin? Kalau kami kebetulan waktu itu luar negerinya cuma Malaysia, jadi mudah ya. Di sana kan masih sama gitu ya, jadi bisa dan mereka bisa berbasis tutorial online. Tapi kalau luar negeri yang dalam arti Eropa, nah kita belum sampai ke sana, belum tahu ya. Jadi kalaupun misalnya di Malaysia, karena pasti sudah menjadi guru, pasti ada kelasnya. Betul. Nah, itu nggak jadi masalah karena kelasnya sudah ada, ya tinggal lakukan praktik. Sama prosesnya sama, learning experience-nya pun sama, ya berarti sudah bisa dilakukan. Memang sekali tadi disampaikan oleh Bu Ning bahwa ini kita masih di Malaysia ya, belum yang ke Eropanya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada banyak ya, mudah-mudahan karena kami akreditasi kami ini sudah A nih. Wah luar biasa. PGSD A, PG PAUD A, kemudian S2 untuk pendasnya, pendidikan dasarnya udah A. Dan mudah-mudahan ketika nanti sudah A semua bisa naik ke akreditasi internasional. Wah luar biasa. Lebih banyak lagi yang aware terhadap prodi-prodi kami yang ada di Pendas ini. Wah selamat Ibu dan Mas. Sudah mendapatkan akreditasi, itu pasti perjuangan yang luar biasa. Perjuangan untuk akreditasi. Oke baik, kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Dan Eva juga masih mengundang Anda UTA listeners dan juga pemirsa UTA TV yang punya pertanyaan ke Mas Alvin dan juga Bu Ning. Silahkan Anda bisa WhatsApp ke kami di 0812 10 39 2726 atau tulis pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram dan juga YouTube. Saya Fatima Eva masih akan kembali menemani Anda. So stay tune terus di UTA Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas terbuka. Lebih dari 37 tahun selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mas Sri, aku seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh.
Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835/E3/KB00/2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital. Station for all listeners, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program seputar Universitas Terbuka yang tengah membahas tentang layanan mata kuliah praktik dan praktikum program PG PAUD dan PGSD. Masih hadir juga Buning dan juga Mas Alpin, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini sudah ada yang menyapa kita melalui kolom komentar YouTube. Kita sapa balik dulu ya Buning dan juga Mas Alpin. Ada Joko Susilo hadir, ada email Dasoko hadir dan menyimak, ada Ismail hadir dan menyimak. Sangat bermanfaat dalam menyegarkan informasi tentang mata kuliah praktik dan juga praktikum. Terima kasih. Kemudian ada Fani Ides dan juga Engla Desti hadir, mahasiswa semester awal. Ini bagus ya, semester awal udah nonton biar ada gambaran. Karena biasanya mata kuliah praktik dan praktikum ini ada di semester berapa, Buning, Mas Alvin? Kalau kalau yang berpraktik emang ada yang di awal juga ya, PGSD di awal ada 2 mata kuliah awal tuh udah langsung praktiknya. Oke. Kalau di PG PAUD ya kalau yang berpraktik karena 12 merata ya. Tapi kalau yang praktek di ujung. Yang praktik-praktik di ujung. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari Fani Ides. Assalamualaikum Bu, berhubung susah sinyal jadi baru bisa gabung katanya ya. Waduh, kalau analisis PAUD apakah juga harus kirim ke link praktik Bu? Karena kemarin tidak keluar nilainya, sementara pada link praktiknya tidak muncul mata kuliah tersebut. Seharusnya iya, karena memang mata kuliah praktik dia akan tidak ada UAS, pasti ada gitu ya slotnya untuk laporan harus dimasukkan itu. Kalau memang tidak ada ya artinya mungkin saya khawatir ya saat registrasi seperti apa gitu, ada nyangkut atau seperti apa. Nah ini tolong dicek betul dari awal bahwa benar-benar sudah terdaftar. Karena kan ini sebetulnya kan paket ya, bukan satu persatu. Dan itu kan nempel di semester 9 bareng dengan TAP ya biasanya. Jadi sebetulnya kalau satu semester itu kebawa ya analisis pasti kebawa juga gitu ya. Pasti ada dibuka juga gitu. Tapi kalau ada kendala-kendala seperti ini harus menghubungi kemana nih Bu? Apakah ke forum? Iya, dari awal yang seperti ini kan ketika dia buka laman praktek UTACID nggak ada, bisa segera lapor ke tutornya. Nanti kan minimal tutornya akan melapor ke kita gitu ya. Kan tutor punya hubungan dengan Kaprodi gitu ya. Atau kalau di PAUD dan BKSD juga saya rasa sama, itu kan kita punya grup mahasiswa tuh. Di situ juga Kaprodinya kita tuh ada ya, kita ikut nongkrongin gitu ya. Biasanya bisa nanya ke kelas yang sudah lebih senior. Kalau di forum PAUD di Tele ada, atau setiap prodi juga sekarang punya official WA ya yang bisa dihubungi gitu ya. Nanti kita sebut ya mungkin nomor WA-nya di akhir supaya bisa dicatat oleh mahasiswa ya. Atau saya sebut sekarang. Boleh, silakan Ibu. Kalau untuk PAUD itu nomornya 0895 4021 87172.
Nah, di situ nanti kita coba akan carikan solusi. Cuma masalahnya biasanya kalau yang seperti ini baru ketahuan pas di ujung, pas sudah mau penutupan untuk mepet-mepet ya Bu. Nah, akhirnya kita mau mencoba menelusuri di mana akar masalahnya, terbentur dengan waktu ya. UT itu ketat soal waktu. Jadi semuanya sudah ada timetable-nya, tidak bisa digeser-geser, itu masalahnya. Ada yang ingin ditambahkan Mas Alvin? Silakan. Jadi harus dipastikan memang yang pertama ketika sudah masuk ke tutorial itu, kalau misalnya akhirnya akan mengupload ke praktik UTHCD, maka harus dari awal harus tahu passwordnya apa, username-nya apa, dan ngecek ke dalamnya. Ketika tidak bisa, kemudian tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu bisa langsung dikoneksikan di awal. Nah itu jadi salah satu tipsnya juga, ketika memang memerlukan apapun terkait dengan apakah LMS, apakah e-learning dan sebagainya, di awal harus dicek. Jangan sampai di akhir-akhir. Kalau di akhir nanti waktunya habis, tidak bisa upload. Nah, itu. Jadi memang harus dari awal. Nah, teknis seperti itu memang bisa terjadi ketika mahasiswanya mungkin lupa, tidak registrasi, bisa jadi udah tutorial nih, udah tutorial tapi ternyata tidak ada namanya karena dia lupa registrasi, atau misalnya ada flag terkait dengan registrasinya. Nah, harusnya dari awal disampaikan ke UPBJJ yang bersangkutan biasanya. Siap. Nah, ini saya belum tanyain juga kontribusi nilainya nih seperti apa. Kalau tadi Bu Ning udah nyinggung sedikit-sedikit, tapi apakah untuk semua mata kuliah berpraktik itu sama porsinya? Di PG SD juga seperti apa, silakan. Untuk yang praktikum 100% dari kinerja, artinya dari laporan, dari kinerja mahasiswa ya. Untuk yang berpraktik itu 50-50. Ada UASnya 50, laporan dan praktiknya 50 gitu. Jadi semuanya juga sama ya Bu ya? Sama. Jadi 50-50 dan ada yang 100% gitu. Jadi jangan sampai mahasiswa juga nggak tahu nih ya perhitungan persentase didapatkan nilainya itu dari mana saja gitu. Terakhir Mas Alvin dan juga Bu Ning, tolong dong kasih tips and trick nih ke mahasiswa, gimana caranya biar mata kuliah praktik dan juga praktikumnya nih lancar jaya tanpa hambatan. Silakan. Silakan Alvin dulu. Mas Alvin silakan. Tips and triknya pertama memang harus baca katalog. Itu yang wajib, katalog, supaya kita tahu mana mata kuliah yang praktik, mana mata kuliah yang praktikum, mana mata kuliah yang berpraktik. Itu yang pertama. Ketika sudah tahu, maka yang keduanya adalah pelajari dokumen. Artinya bisa terkait dengan panduan, bisa terkait dengan modulnya. Misalnya ada alasan modulnya belum datang, kan sekarang ada RBV, ruang baca virtual, itu bisa dibaca. Nah, kemudian itu bisa dipelajari. Semakin cepat informasi yang kita tahu terkait dengan mata kuliah praktik itu semakin baik. Ketika sudah, maka akan mempersiapkan. Ketika orang lain template-nya belum ada, kita sudah tahu, kita sudah siapkan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan proses praktiknya, lakukan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai di luar prosedur. Contoh, ketika PKM ada 14 RPP yang harus dibuat. Ya berarti 14 itu harus dipersiapkan. Nah, kemudian ketika ada mata kuliah berpraktik harus melakukan praktik di luar sekolah. Ya harus dilakukan, jangan di dalam sekolah. Berarti harus ada aturan. Harus dibaca step by stepnya. Tentu UT itu paling lengkap ya, dari mulai alurnya sudah dari awal sudah diberikan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah budaya untuk membacanya yang mungkin bukan kurang ya, mungkin lebih ke kurang teliti lagi aja gitu. Nah, harus lebih teliti dan diakhiri dengan ketika apapun ada masalahnya bisa berkomunikasi dengan baik. Pertama mungkin dengan teman sebayanya atau dengan mahasiswanya, kemudian ada tutor. Misalnya masih belum bisa dengan UPBJJ, masih belum bisa dengan Kaprodi, masih belum bisa, nah mungkin nanti ke lebih tinggi lagi gitu. Tapi intinya adalah komunikasi, tentunya komunikasi dengan yang baik. Dan yang di akhir tentunya ya kalau sudah semuanya dilakukan ya berdoa supaya hasilnya maksimal. Itu sih dari saya. Betul. Dari Bu Ning silakan. Sebetulnya udah lengkap ya dari Mas Alvin. Intinya sih baca gitu ya, karena memang rata-rata itu kurang di membacanya itu. Lebih kalau saya lihat, kalau pengalaman di PAUD tuh mengandalkan pengalaman kakak kelas. Dulu seperti apa sih? Jadi maunya itu cerita gitu ya, atau nanya tutornya apa sih yang harus kita lakukan. Padahal sebetulnya apa yang disampaikan oleh kakak kelas maupun tutor itu ya ada semua di panduan gitu. Kalau dia baca dia mengerti. Makanya memang perlu kalau
nanya ke saya, kadang sering saya balik gitu. Sudah dibaca belum halaman sekian? Baca dulu. Nanti kalau nggak ngerti baru nanya gitu ya, supaya dia mau baca. Karena kadang-kadang pertanyaannya tuh ada semua di panduan, itu yang perlu. Yang kedua, ya tadi konsisten untuk mengerjakan semua tuntutan tugas yang diminta, jangan sampai bolong. Apalagi kayak misalnya untuk analisis itu kan dia setiap mahasiswa diwajibkan menyerahkan 3 laporan di 3 setting sekolah yang berbeda tadi. Nah itu masing-masing 30%. Kalau dia bolong 1 ya nilainya langsung berkurang sebesar itu gitu. Jadi memang tidak boleh ada yang bolong karena menentukan kelulusan untuk nilai akhir mata kuliah tersebut. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ning dan juga Mas Alvin sudah hadir di studio. Sehat-sehat terus. Terima kasih untuk wawancaranya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk seluruh mahasiswa PG PAUD dan juga PGSD ya. Jadi ini para mahasiswa, karena ini juga bakalan bisa di-play lagi di YouTube. Kalau mau cari informasi sebenarnya bisa di-play lagi ini ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu mungkin nanti di Tuton ya Bu ya. Siap. Mas Alvin juga nih. Oke deh, salam untuk teman-teman di Prodi, Ibu dan Mas Alvin. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri wawancara kita dan UTA listener serta pemirsa UTA TV, itulah tadi bincang-bincang kita di program seputar Universitas Terbuka, membahas tentang layanan mata kuliah praktik dan praktikum program PG PAUD dan juga PGSD bersama Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir menyimak dan juga interaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Fatimah Eva pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di program-program UT Radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.